Allah berfirman di dalam Al-Quran, ketika Allah mengkabarkan tentang ujian yang Allah akan berikan kepada siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang mengaku beriman, dia menyangka bahwa dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah akan uji. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka yang mengatakan aku beriman kepada Allah. Allah akan menguji mereka sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka. Tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara mereka yang beriman dengan sebenar-benarnya dan mana di antara mereka yang beriman akan tetapi imannya penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menjalankan daripada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bercerita kepada penduduk kota Mekah tentang perjalanannya itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi tentang orang-orang mana yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mana di antara mereka yang mengaku beriman tetapi sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang hanya memakan waktu sepertiga malam saja. Ini adalah hal yang tidak masuk akal manusia. Akan tetapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Mekah untuk menguji keimanan mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, ada di antara mereka yang ragu akan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan ada di antara mereka yang tidak percaya atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq karena beliau ketika datang seseorang menceritakan bahwa Nabi Muhammad sedang bercerita tentang perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hanya memakan waktu sepertiga malam saja. Di situ Sayyidina Abu Bakar, dia langsung mempercayai apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar, kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan akan cerita tersebut, jangankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau ada perjalanan yang lebih jauh dari perjalanan tersebut, aku akan percaya asal itu keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ujian keimanan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang mengaku beriman tanpa diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diuji supaya Allah mengetahui mana di antara mereka yang beriman dengan sungguh-sungguh dan mana di antara mereka yang beriman dengan penuh kedustaan. Allah akan menguji kita. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, Allah akan menguji kita. Berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang mengaku beriman. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kemiskinan, dengan sempitnya rizki. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji orang tersebut dengan penyakit. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan seorang dengan bencana dan musibah.
Ketika Allah menguji seseorang dengan sempitnya harta, di situ Allah ingin melihat apakah orang tersebut akan merasa butuh kepada Allah dan dia akan mempertahankan keimanannya kepada Allah. Allah ingin melihat orang yang diuji dengan sempitnya harta, apakah ia akan jual keimanannya demi untuk mendapatkan harta di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan penyakit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ayub alaihi salam, diberikan penyakit yang berkepanjangan tanpa kesembuhan. Akan tetapi Nabi Allah Ayub adalah tetap orang-orang pilihan Allah dan dia tetap mempertahankannya walaupun ia merasakan sakit bertahun-tahun. Allah akan menguji manusia terkadang dengan penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji manusia dengan bencana dan musibah. Kita akan diuji terkadang dengan kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan melihat apakah kita dapat bersabar atas ketentuan Allah dan kita akan teguh di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak demikian pula, Allah Subhanahu wa taala pun akan menguji manusia terkadang dengan harta yang banyak, dengan dilimpahkan harta dan kemewahan. Terkadang ia diberikan jabatan, kadang-kadang dia diberikan pangkat di dunia, mendapatkan kehormatan di dunia ini. Dan terkadang ia pun akan diberikan kenikmatan dengan anak-anak yang banyak, anak-anak yang sukses. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diuji oleh Allah dengan banyaknya harta, di situ Allah ingin melihat apakah dengan banyaknya harta tersebut dia akan tetap beriman dan dia akan tetap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah